berikut ini beberapa macam bentuk atap rumah adat Sunda. Yang pertama, julang ngapak. Bentuk atapnya terlihat seperti seekor burung julang yang sedang terbang mengepakkan sayapnya. Kedua, parahu kumurep. Bentuk atapnya terlihat seperti perahu terbalik. Ketiga, badak heai. Bentuk atapnya terlihat seperti seekor badak yang sedang menguap. Keempat, jolopong. Bentuk atapnya terlihat seperti memanjang atau sering disebut juga gagajahan. Kelima, capit gunting. Bentuk atapnya terlihat seperti gunting di bagian atas. Dan terakhir ada tagok anjing. Bentuk atapnya terlihat seperti seekor anjing yang sedang jongkok menunduk. Kang Iwan, kalau saya lihat ya sekarang, kayaknya orang-orang kota teh sudah mulai mungkin jenuh ya dengan kehidupan sehari-hari. Terus dia mencari hal-hal yang berbau kultur ya. Kultur. Mulai dari makanan, kemudian resto yang bernuansa alam, kesundaan gitu, dan budaya-budaya yang lainnya gitu. Nah, Kang Iwan sendiri melihat fenomena ini apa sih Kang sebetulnya? Ya sebetulnya ada, kalau saya melihat mungkin ada ini ya, ada suatu kejenuhan ataupun di satu sisi mereka merasa jenuh dengan rutinitas keseharian mungkin yang serba cepat ya, serba ya harus bersaing gitu ya. Tensinya itu dinamis sekali gitu. Ya. Di sisi lain sepertinya ada kerinduan ke masa lalu yang mereka pernah dapatkan informasinya gitu. Ya. Entah itu dari bahan bacaan ataupun bahan literasi yang lain gitu. Justru di masa lalu itu kalau dilihat dari masa sekarang itu justru penuh ketenangan gitu. Agak statis lah perkembangannya. Kangen ya orang teh. Ada kangen, sepertinya ada rasa kerinduan ke arah sana gitu. Kadang saya juga kan kangen permainan zaman dulu, ya, main kelereng, sorodot gaplok gitu kan, galah gitu kan ya. Ya mungkin bagi seangkatan kita tuh punya ingatan kolektif ya ke arah sana gitu. Ada, makanya di beberapa lokasi itu kita menemukan ada komunitas-komunitas yang menghidupkan itu gitu. Kembali ke masa lalu, semisal komunitas Hong gitu atau komunitas-komunitas yang lain, bahkan tempat wisata pun dengan kemasan balutan nuansa yang seperti itu juga mungkin sekarang tuh menjadi sesuatu alternatif untuk bisa diminati oleh banyak orang gitu. Nah, mengobati kerinduan itu Kang, makanya saya tuh tertarik banget nih penelitian yang pernah Kang Iwan bikin ya, Pak Kang Iwan tulis tentang rumah adat Sunda, namanya Julang Ngapak. Julang Ngapak, betul. Itu saya sepintas, oh ngapak kayak Jawanya, siga Jawa bahasa gitu kan. Jawa gitu ya. Ternyata banyak filosofisnya ya dari rumah adat Sunda itu. Nah, Kang, bisa diceritain nggak sebetulnya bentuk julang ngapak tuh, rumah julang ngapak tuh seperti apa sih? Oke, sebetulnya gini ya, julang ngapak itu salah satu bentuk rumah adat, desain rumah adat Sunda gitu, yang mungkin ada 6 ya, yang saya bawa ini gambar. Sudah bawa nih. Gambarnya kelihatan biar kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini salah satunya ada julang ngapak, ada parahu kumureb, ada bedak heai, kemudian ada jolopong, tagog anjing, dan capit gunting gitu. Nah, secara deskripsi memang julang ngapak ini suatu bangunan yang memang lebih menekankan pada hampir seluruhnya sih sebetulnya pada bentuk atap. Ya, bentuk atap yang membedakan dengan satu sama lainnya gitu. Kalau secara deskripsi mungkin kita juga bisa ingat pada rumah-rumah tradisional yang berbentuk panggung gitu. Jadi 6 gambar itu sebetulnya semuanya masuk rumah adat Sunda, khas Sunda ya, yang umumnya dibangun oleh masyarakat Sunda gitu pada zaman itu. Dan julang ngapak itu yang membedakan dengan yang lainnya itu ada semacam ini di dalam bahasa Sunda itu suhunan. Segitiga lancip gitu. Kemudian di ujungnya itu agak siku-sikunya itu agak melebar lagi. Nah, seperti julang itu kan manuk, burung. Burung sejenis burung rangkong gitu yang sedang mengepakkan sayap. Jadi seperti burung rangkong yang sedang mengepakkan sayap gitu. Jadi julang itu
nama burung. Nama burung, Ya. ya, sejenis Oke. burung rangkong yang paruhnya itu besar. Oke. Suka bersarangnya itu di gowok, gowok itu lubang di dalam pohon. Oke. Nah situ. Nah mungkin masyarakat Sunda pada zaman itu terinspirasi membangun rumah tuh bentuk itu gitu. Ketika dia mengepakkan sayapnya gitu. Jadi secara harfiah julang ngapak itu artinya apa, Kang? Julang ngapak itu burung rangkong yang sedang mengepakkan sayap. Oke. Nah. Oh, jadi Ya. si burung itu posisinya sedang mengepakkan sayap gitu. dan kemudian rumah adat Sunda itu Menyerupai disebutnya itu, hampir menyerupai itu, julang ya. ngapak gitu ya. Kalau dalam Sunda itu sepertinya disiga-siga gitu. Oh, Disiga-siga. seperti gitu ya. Sepertinya disepertikan gitu oke. ya, disepertikan gitu. Nah, ada selain atap, Kang, ada ciri khusus lain nggak dari rumah julang ngapak ini? Ya sebetulnya kalau yang lebih didominasi itu ya memang atapnya ya, tetapi juga kita juga bisa menganalisis ataupun melihat lagi pada ciri-ciri yang lain semacam pintunya ya. Pintunya itu atau jendelanya juga gitu. Pintunya itu yang menarik di julang ngapak itu biasanya letaknya itu di tengah suhunan gitu. Oh, Simetris. tepat di bawahnya Tepat ya? di bawah itu Oke. kebanyakannya begitu. Kemudian ukuran pintunya juga itu sering kali lebih rendah, lebih kecil gitu, sehingga yang masuk itu harus agak menunduk biasanya gitu. Oke. Ukuran itunya itu Apa ini kalau misalnya ada nggak arti tertentu bahwa si pintunya itu memang harus benar-benar pas di bawah atap julang ngapak itu? Nah itu saya belum sampai mendapatkan alasan ya untuk penempatannya gitu. Tapi kalau dilihat memang secara proporsional itu memberikan gambaran simetris gitu. Oke. Satu kiri dan ke kanannya gitu ya. Simetris ataupun ada yang di tengah semacam ini nih. Semacam ini yang di tengah. Nah, pintunya tuh di sini gitu. Oke, wah ini data penelitiannya lengkap banget Ini ada gambaran-gambarannya ini di sini Oke. gitu. Nah ini lebih ke simetris. Apakah mungkin ini menjadi ketentuan agar masuk itu lewat tengah itu agar lebih simetris untuk keseimbangan bangunan atau apa nih? Ini saya belum sampai pada penelitian itu sebetulnya. Mungkin ada alasan aspek arsitektur juga ya. Aspek tentang arsitektur sebenarnya ketahanan ada, gitu iya, ya. betul. Nah kalau dari sisi yang lain misalkan selain pintu misalnya Kang, jendela gimana tuh Kang cirinya? Nah itu jendela juga ada variatif ya. Jendela itu biasanya banyak di julang ngapak itu ada jendelanya. Semisal ini ada jendela yang di rumah adat Cikondang ya. Ini tampak lebih kecil-kecil gitu, lebih mempunyai sariksi itu kayak pilar-pilar penutup gitu. Oh, kayak kayu kecil gitu ya? Kayu kecil, ya itu yang juga memiliki saya rasa selain yang utama itu adalah atapnya gitu, itu juga dari antara jendela dan penempatan pintu gitu. Oke. Kalau yang lainnya saya kira lebih umum ya, terkait dengan desainnya seperti terbuat dari bahan-bahannya mungkin bahan bambu, kayu gitu ya, sebagaimana bangunan tradisional umumnya gitu. Jadi sebagai rumah adat Sunda, dia kemudian punya namanya Julang Ngapak. Julang Ngapak, Nah, betul. Julang Ngapak itu diartikan dari seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya ya. Ya, Jadi betul. ciri atap rumah masyarakat atau adat Sunda itu kebanyakannya seperti itu ya Kang ya. Iya. Itu ada filosofi tertentu nggak sih Kang? Apa hal apanya? Bahwa rumah atapnya itu harus seperti julang ngapak, seperti burung yang sedang mengepakkan. Nah gitu. itu kalau filosofisnya saya tidak bisa menerka ya. Tapi kalau secara desain arsitektur itu lebih pada nilai fungsi gitu, ergonominya gitu. Kalau melihat pada atapnya itu, ini ada kemungkinan hujan itu bisa berjatuhan ke situ dan kemudian landai. Gitu. Oke, ya. Jatuhnya itu tidak serta-merta jatuh Langsung ya, karena gitu. posisinya memang miringnya tuh Ya, bener miringnya begitu bagus gitu ya, seperti derajatnya juga Ya, derajatnya, tertentu ya. gitu kan ya, sehingga air hujan itu
ketika turun ke bawah Ya. tidak langsung Tidak gitu langsung, ya, tapi keras. agak jadi landai gitu, Ya, ya, agak ya, melebar gitu ya. Oke. Itu mungkin lebih ke ini ya, nilai ergonomi kalau di dalam Oke. desain gitu. Oke. Nah, kebanyakan memang rumah adat tradisional ya, termasuk juga di Sunda itu kebanyakan rumah panggung ya kan? Ya, rumah panggung. Yang secara harfiah kalau saya tidak salah, tolong koreksi, panggung itu asal katanya memang dari kata agung ya? Pang dan agung gitu ya. Oh, ya, Ya. oke. Pang itu kalau di dalam bahasa Sunda itu ada istilah semacam dalam kaidah berbahasa Indonesia itu ada kata depan ya. Ya. Pang gedena gitu. Oke. Pang kasepna. Ya, ya. Nah, ini di dalam bahasa Sunda itu panggung itu pang agung gitu. Jadi yang tertinggi, agung itu luhur. Ya. Gitu. Nah, Oke. tetapi ini lebih bersifat tafsir kultural, sebetulnya tafsir populer gitu. Ya. Disandingkan dengan bangunan panggung itu, bukan dalam artian bukan secara etimologis linguistik gitu, yang benar-benar baku gitu. Diartikan rumah panggung artinya rumah yang paling agung, Ya. enggak gitu. Cuma itu tafsir populer masyarakat Sunda zaman itu gitu. Jadi jangan diposisikan sebagai fakta bahasa gitu. Ya, ya. Kadang kan orang itu memberikan makna juga kan secara arbiter ya Kang ya. Ya, itu dia. Bahwa kemudian ada hal yang sifatnya sama gitu, panggung, kemudian dipilah menjadi pang agung gitu kan ya. gitu. Ya dalam kalau bahasa selengannya sih kalau orang-orang zaman sekarang nyebutnya cocokologi, tapi enggak juga sih kalau cocokologi. Tapi dalam bahasa Sunda juga ada kirata gitu, dikira-kira tapi nyata gitu. Oke. Nah itu yang lebih mungkin lebih mengarah karena bisa jadi ini sebagai narasi simbolik yang hidup pada zaman itu gitu. Oke. Dinarasikan gitu. Nah katanya dalam rumah adat si Julangapak itu dia punya 3 filosofi ya. 3 Ada yang filosofi. disebut dengan ambu handap, tengah, dan luhur. Itu gimana tuh Kang? Ya kalau berbicara ambu handap, ambu luhur, ambu tengah ini juga mungkin lebih tepatnya buana ya, Kang. Buana. Buana tengah, buana handap atau buana luhur. Kalau Oke. ambu itu lebih pada penempatan untuk semisal tokoh gitu, tokoh. Di dalam Sunda itu ada namanya ambu, Sunan Ambu. Nah, itu lebih tepatnya ke arah sana mungkin. Itu kan seperti kekuatan yang lebih ditinggikan itu Sunan Ambu. Tapi kalau di dalam tatanan ini mungkin lebih pada buana. Buana itu dunia Oke. tengah, dunia atas, dunia bawah gitu ya. Oke. Nah, dalam kosmologi Sunda memang sering digunakan ya konsep 3 lapisan dunia ini. Dunia handap ini berkaitan dengan tanah, misal Oke. kegelapan, hal-hal yang bersifat dasar dan non manusia itu biasanya di Oke. bawah gitu. Maka istilahnya dunia yang entah berantah dan juga dunia yang sifatnya bisa kita terjemahkan sebagai tahayul, mungkin ada juri, ada apa itu di kalangan bawah gitu. Oke. Setan, non, karena itu Ya, gitu ya. ya. Nah, kalau dunia atas itu, buana luhur itu ya dunia atas, wilayah yang lebih tinggi. Sering dikaitkan dengan nilai luhur, spiritualitas, dan kekuatan adikodrati gitu. Oke. Berkaitan dengan kekuatan magis yang memberikan kehidupan ke dunia tengah dan ke dunia bawah gitu. Nah, kalau dunia tengah siapa? Dunia manusia. Oke. Ruang hidup manusia, aktivitas sosial gitu. Kemudian kehidupan sehari-hari ada di situ. Ya. Nah, sebetulnya ini kalau merujuk pada konsepnya estetika paradok ya, yang dikedepankan oleh Profesor Jacob Sumarjo, itu guru besar tentang filsafat ketimuran, filsafat Sunda terutama Ya. gitu. Masyarakat Sunda ini memang memiliki ciri sebagai masyarakat yang punya pola 3 gitu. Pola 3 itu ada 2 hal yang bertentangan, tapi selalu muncul satu di tengah-tengah itu yang membuat harmoni gitu. Oke. Ada dualisme. Dualisme itu sesuatu yang satu berpendapat begini, satu berpendapat begitu, tapi ada yang
menjembatani menjembatani atau untuk itu. memadukan mungkin Memadukan ya, itu yang menciptakan harmoninya yang tengah. Oke. Nah, semacam gini, ada laki-laki, ada perempuan. Itu dalam konsep Buana 3, Buana 3 itu biasanya ini saya juga suka ketukar ya, perempuan itu langit gitu. Jadi selalu dikaitkan. disimbolkan Disimbolkan. dengan atas berkaitan dengan spiritual, yang bawah berkaitan dengan dunia material, kemudian yang tengah itu perpaduan keduanya gitu. harmoni gitu ya. Oke. Artinya kalau saya salah nih ya, tolong koreksi. Berarti Tribuana ini menggambarkan juga ya sebetulnya mah filosofi manusia gitu. Manusia, betul. Manusia itu bisa, dia derajatnya bisa semakin tinggi. Nilai spiritualnya, betul. atau dia jatuh ke alam materi gitu kan ya kan, kalau dalam pemahaman religius misal ada kebaikan ya, semisal makhluk yang diciptakan menjadi baik itu malaikat misal. Oke. Makhluk yang kemudian menjadi jahat itu iblis misal gitu. Nah, manusia itu di tengah-tengah gitu. Oke. Sisi manusia, sisi iblisnya pasti muncul, sisi malaikatnya pasti muncul gitu. Nah, itulah konsep kita. Nah, masyarakat Sunda sudah punya itu sejak zaman lama gitu. Dan termasuk itu diterapkan dalam filosofi rumah Julangapak. Ya, sebetulnya tidak hanya Julangapak, rumah-rumah panggung tuh begitu gitu. Konsepnya itu. Ya, ini kalau kita ambil makna filosofisnya itu sebagai keseimbangan kosmis sebetulnya. Manusia itu hidup di tengah ya, tidak jatuh ke bawah dan tidak melampaui yang di atas, atau harusnya tidak adigung, tidak sombong, tidak merasa dirinya lebih baik daripada yang lain gitu, tapi di tengah-tengah situ ya. Kesadaran itu gitu ya. Kesadaran keberadaan dunianya di mana gitu. Ini yang kemudian menciptakan harmoni dan keseimbangan sebetulnya. Dan sebetulnya filosofi masyarakat Sunda tuh sudah sangat jauh ya ke arah sana gitu. Betul. Makanya hari ini juga kalau saya perhatikan banyak sekali ya orang yang mulai tertarik untuk berbicara tentang masalah kesundaan, kemudian Sundalen gitu kan, peradaban-peradaban Sunda gitu kan ya. Nah sebetulnya kalau kita maknai gitu Kang ya secara umum, filosofi Sunda itu seperti apa gitu Kang? Yang kalau tadi kan berkaitan dengan kodrat manusia ya, atau misalkan dalam hubungan sosial masyarakatnya Sundanya seperti apa gitu kan? Atau mungkin dalam cerita-cerita ya, itu digambarkannya seperti apa sih Kang? Ya ini, pertanyaan yang agak berat sih sebetulnya kalau dibahas tentang Sunda itu. Apalagi kalau berbicara tentang Sundalen sebetulnya ya. Kita mempelajari sejarah yang memang Sundalen itu para ahli sejarawan, antropolog ataupun apa gitu ya, menemukan itu kan dari tesisnya Plato ya kalau tidak salah. Ada kehidupan yang sudah lebih maju dari peradaban Yunani kuno gitu ya. Itu di mana Atlantis, kehidupan Atlantis gitu kan. Nah, beberapa arkeolog itu menafsirkan Atlantis itu di mana, Sundalen itu katanya. Yang itu yang kemudian dijadikan rujukan dan dipegang oleh kita saat ini sih sebetulnya. Tapi kalau merujuk pada penamaan Sundalen itu sebetulnya nama yang diberikan oleh arkeolog gitu ya, orang Belanda yang waktu itu tinggalnya memang di dataran Sunda gitu. Jadi penyebutannya Sundalen gitu. Mungkin kalau di dataran yang lain itu entah disebutnya apa gitu. Kan dataran Asia Tenggara ini kan dulu menyatu katanya. Ini di Sundalen, kemudian yang di sebelah tenggaranya itu Sahul gitu kan. Sahul itu kan Australia dengan Papua itu dulu dataran yang sama gitu. Makanya rasnya juga hampir sama gitu. Kemudian juga kita ini Sundalen. Nah, kalau merujuk pada kemudian melihat pada sejarah gitu ya. Sejarah kemudian Sunda ini digunakanlah menjadi nama-nama negara gitu ya. Nama kerajaan Sunda yang terdiri dari dua itu. Pakuan, Galuh Pakuan dan Kawali, kerajaan Kawali. Nah, filosofi Sunda ini saya mengutip pendapat Pak Jakob lagi ya. Pak Jakob itu melihat bahwa masyarakat Sunda itu justru sudah lebih memahami kehidupan secara esensi kehidupan yang sesungguhnya manusia itu harus seperti apa katanya.
Bahkan kalau dulu datang Islam ke masyarakat Sunda itu mudah sekali diterima. Katanya masyarakat Sunda itu justru sudah Islam sebelum adanya Islam gitu. Bisa begitu. Nilai-nilai filosofisnya ya. Nilai-nilai filosofisnya Oke. itu. Maka nilai filosofisnya yang mana? Yaitu harmoni itu. Oke. Harmoni dengan alamnya gitu, dengan sesamanya gitu. Oke. Kaluhur kudu akur, kahanap kudu satata gitu. Oke. Gitu. Wah, ini kayaknya kalau bab ini Kang, kita harus buka lagi nih bab khusus tentang pembahasan itu. Dan sebetulnya saya juga agak takut sih ngebahas ini gitu. Masih banyak Ya kan kita mau obrolan santai lah ya. Iya. Dari tadi penelitian Kang Iwan terkait dengan rumah Julang Ngapak. Jadi kita nyambung ke hal-hal yang lain. Nah, memang sangat menarik ya Kang ya. Kalau kita berbicara tentang budaya gitu ya. Iya. Apalagi ya tadi gitu ya. Soal identitas, rasa kangen orang terhadap nilai-nilai budaya gitu yang kalau saya baca di penelitiannya Kang Iwan ternyata masih ada ya komunitas-komunitas Sunda yang memang rumahnya masih berbentuk julang ngapak. Iya, yang salah satunya itu di Cikondang ya, Pangalengan. Itu tapi sayangnya itu waktu tahun berapa itu terjadi kebakaran satu kampung itu, cuma tersisa satu dan tidak dibangun lagi, itu yang disayangkan. Itu gitu ya. Kampung adat atau kampung adat Cikondang. Tetapi memang ada ininya ya, ada semacam ketua adatnya gitu, ya yang memang menjaga itu. Dan itu juga kampung-kampung yang lain yang mungkin bisa kita temukan itu semacam di perbatasan Tasik Garut itu kan ada Kampung Naga ya. Ya. Kemudian di Sukabumi ada Ciptagelar, Kampung Ciptagelar, itu juga masih banyak bangunan-bangunan yang memiliki rumah adat itu dengan desain-desain yang mungkin terdapat desain-desain yang lain gitu. Oke, jadi Gitu. Secara umum memang ada beberapa ya jenis beberapa. desain rumah Sunda itu dan di beberapa komunitas budaya gitu ya. Itu ada yang berbentuk julang ngapak, ada juga yang berbentuk yang lainnya lain. gitu ya. Oke. Itu. Yang paling banyak pasti di kampung ini ya, kampung adat Kanekes ya. Oke. Di Banten itu. Di Banten ya. Itu murni ya, itu memang dari material yang digunakan, Material bentuknya ya. mirip dengan apa yang kemudian didefinisikan sebagai rumah julang ngapak gitu. Ya biasanya begitu. Itu kan kalau orang Sunda itu kan membuat rumah itu dari alam ya. Bahkan ada istilahnya moto ataupun apa ya dalam bahasa Sunda itu apa ya. Jadi panjang temenang ditek-tek, potong temenang disambung. Ada yang sampai begitu membuat rumah adat itu gitu. Artinya kalau panjang ya udah sepanjang itu gitu. Kalau pondok ya udah nggak usah disambung. Ada yang sampai begitu gitu. Itu peraturan-peraturannya gitu. Oh, itu saya inget tuh. Itu kalau nggak salah tertulis ya di pintu masuk Baduy luar tulisan itu. Ya. Itu apa sih Kang sebetulnya filosofi artinya itu tuh? Kalau secara kalau kita menafsirkan itu artinya kita tidak boleh mendegradasi ataupun mendekonstruksi sesuatu yang sudah alam ciptakan gitu. Alam menciptakan begitu artinya itu sudah memiliki nilai manfaat untuk kita tuh sudah ada, ya udah kita tuh nggak usah, ya pada intinya itu pada penjagaan bentuk begitu ya udah gitu. Tapi pada lebih jauhnya nggak usah dirusak deh alamnya gitu. Atau mungkin itu juga bagian dari filosofi bahwa alam itu punya hukum dan nilai sendiri ya. Betul. Nah, itu. Kalau misalnya kita mengubahnya, mungkin ada hal tertentu yang kemudian berakibat buat manusianya gitu kan ya. Dan itu sangat menjadikan budaya Sunda itu sangat bernilai tinggi dengan tetap memegang teguh pada filosofi itu mungkin. Iya, betul. Menarik nih Kang, karena ya kita yang tinggal di perkotaan kan, ya kita bentuk rumah sudah modern ya, dengan batu bata, semen, genteng, kadang kan sekarang dengan material yang macam-macam. Ada spandek gitu ya. Kangen kita kalau misalnya ke rumah orang tua, nenek yang masih ada gitu kan, yang di kampung-kampung kan itu dengan suasana desa, alam gitu kan ya.
Dan itu ya sekarang orang tuh berbondong-bondong untuk mencari ketenangan yang seperti itu gitu. Dan adanya di tempat wisata atau rumah makan ya. Nah itu dia gitu kan. Makanya kenapa rumah makan yang berbau adat ya, kesundaan itu sangat diminati gitu. Karena mungkin orang itu sudah mulai bosan ya dengan dunia yang modern, ingin kembali ke kultur yang memang dia punya ikatan gitu kan. Nah ini seperti halnya di masyarakat Cikondang yang masih menggunakan rumah julang ngapak gitu ya. Gitu. Ternyata ada filosofi lain ini kalau saya lihat di dalam penelitian Kang Iwan ini. Jadi panjangnya itu 12 meter. 12 meter. Dan itu memiliki makna 1 tahun gitu ya Kang ya. Tahun. Dan lebar rumahnya 8 meter itu memiliki makna juga. Nah, itu gimana tuh Kang? Iya. Makna ukuran 12 meter itu ya dan dalam 1 tahun gitu ya, 12 bulan gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka itu memposisikan rumah itu sebagai representasi dari siklus waktu. Oke. Ya. Tahunan gitu. Makanya maknanya begini. Kehidupan manusia itu berjalan dalam siklus waktu yang teratur. Gitu. Ya, rumah menjadi simbol wadah kehidupan sepanjang waktu itu. Ya. Artinya kalau Kang Yadis misal rumah itu kan tempat aktivitas begitu ya. Ya. Orang tuh memulai dari awal kecil, kemudian tumbuh dewasa, gitu ya. Kemudian tua gitu. Nah, kenapa di dalam masyarakat Sunda itu menggunakan kalender tahunan itu windu, gitu ya. Windu itu berbeda dengan kalender modern, semisal Masehi, Hijriah, itu dari satu Hijriah atau 1 Masehi sampai sekarang 2026 Masehi, itu terus maju gitu. Tapi dalam kalender Sunda yang ini juga terbawa oleh mungkin ada hegemoni kultur Jawa sih sebetulnya ya. Ada 8 tahun gitu. Tahunnya itu kemudian kembali lagi gitu. Setelah 8 tahun itu. Nah, yang 8 itu ya, lebar 8 meter itu, windu itu 8 tahun itu ya, istilah windu ini memang dikenal sistem penanggalan tradisional Jawa gitu. Istilah tahun dalam yang digunakan di sini adalah tahun Alif semisal. Tahun Ehe gitu ya. Tahun Jim awal, J, Dal, B, Wau, Jim akhir, Daur gitu. Nah, setiap tahunnya itu ada pemaknaan yang berbeda dengan semisal pemaknaan Feng Shui itu berbeda. Oke. Berbeda. Kan kalau secara itu alif atau tadi yang disebutin sama Kang Iwan itu dia punya makna-makna tertentu atau arti harfiah tertentu? Ya, kalau pemaknaan itu ini siklus sih sebetulnya. Artinya ini siklus gitu. Sering disebut sebagai tahun permulaan. Ya, nah permulaan itu biasanya mereka menganggapnya sesuatu yang baik untuk memulai usaha atau rencana besar. Nah, kapan ini gitu ya? Kan kita mungkin penasaran tuh kapan. Kalau di masyarakat Jawa ini tahun Alif ini juga disebut sebagai Aboge gitu, kalender Aboge. Alif, Rabu, Wage. Biasanya tanggal satunya itu biasanya atau permulaannya itu bertepatan dengan 1 Suro. 1 Suro dalam kalender Islam itu 1 Muharram. Ada gitu ya. Nah, tradisi itu yang dijalankan oleh masyarakat di Jawa sih sebetulnya. Di Sunda tuh sudah jarang kita temukan sebetulnya kalender itu ya. Nah, itu kaitannya dengan seperti perguliran waktu manusia hidup gitu ya. Fase-fase kehidupan selama 1 windu itu gitu. Nah, fase awal gitu ya. Kemudian tahun Ehe itu waktunya untuk menata kembali apa yang dimulai di tahun Alif gitu. Mungkin mengupgrade gitu. Kemudian Jim awal itu tahun yang baik untuk meningkatkan karir dan semacam terus gitu, bergulir semakin. Artinya kalau kita melihat siklus seorang yang memiliki pandangan hidup bahwa kita ini tidak boleh hidup itu datar gitu. Harus ada peningkatan terus. Siklus 1 windu gitu. Dari windu ke sini harus meningkat gitu. Nah,
Kemudian windu ketiga itu harus itu Meningkat lagi ya. meningkat lagi. Maka ini bisa diterapkan dalam fase kehidupan manusia dari kecil itu seperti apa, 8 tahun pertama misal. Oke. 8 tahun berikutnya sampai 16 tahun itu hitungannya penjajakan seperti 8 apa. tahun ya. Ya. Oke. Fasenya dari 16 tahun 17 itu maka fase dewasa itu seperti apa. Oke. Nah, itu harus diperkuat gitu. Filosofisnya ke situ kalau saya melihat gitu ya. Secara kenapa mereka menyebutnya ini sebagai windu itu berulang dan berulangnya itu fase-fase. Maka ini juga digunakan oleh psikolog-psikolog modern sebetulnya dalam parenting semisal. Gitu. Fase tahun ini harus gimana gitu 1 pendidikan sampai ke 8 anak. tahun gitu ya. 8 tahun semisal ada 8 tahun ke 16 tahun ini remaja awal seperti apa. Oke. Sebetulnya Dan kalau ternyata kita berbicara gitu. itu ada ya dalam nilai filosofis Sunda. Orang gitu. Sunda sudah punya itu sebetulnya. Bahkan itu kita atau akan temukan pertama kali dalam penelitian itu ya di asalnya berbicara tentang penelitian tentang rumah desain rumah gitu. Apa yang tadi itu julang apa? Ya. Kemudian menemukan filosofis yang jauh ke arah sana justru gitu. Okay. Tapi ini saya sedikit curhat. Orang tua saya dulu itu kalau ya orang tua saya cukup paham lah dengan hitungan-hitungan hari kalender dan yang seperti itu. Itu suka melihat tanggal hari ini apa tahun alif gitu. Tahun alif dia memprediksi seperti apa atau tahun alif bertepatan dengan apa ini musim tanam nih bagus katanya. Musim hujan sebenarnya. Musim tanam. Nah, itu berkaitan dengan itu. Wah, ini mah tahun tahun jim akhir misal. Oh kita banyak hama misalnya gitu itu sudah memprediksi gitu orang tua dulu tuh semacam menentukan aktivitas juga kan ya iya, betul. Harus bercocok tanam hari apa tanggal berapa memulai usaha membangun rumah gitu kan membangun rumah betul bahkan sampai pernikahan gitu benar pernikahan benar. Gitu kan bahkan ada saya pernah mendengar ini ini nggak jauh dari orang tua saya lah kalau tahun ini usaha itu jangan ke arah utara misalnya gitu. Bagusnya ke arah selatan misalnya gitu. Ada sampai begitu gitu, hitungan-hitungan tahun dan gitu. Itu unik sih sebetulnya kan. Itu satu nilai kekayaan budaya ya ketika hari ini ada orang yang melestarikan dan kemudian juga kita bisa pelajarinya ya Kang ya. Apalagi kalau misalnya penelitian tentang kebudayaan termasuk yang akan lakukan tentang rumah adat Sunda itu kalau semakin banyak ya itu akan semakin memperkaya kita ya Kang ya. Ya tapi ini menjadi catatannya begini kita kan masyarakat heterogen ya terkait dengan bagaimana pandangan agama misalnya gitu ada yang sering membenturkan dengan wilayah-wilayah akidah misalnya gitu ini menjadi musyrik atau seperti apa tapi padahal kita sebagai akademisi gitu ya melihatnya harus secara ilmiah gitu kenapa masyarakat Sunda dulu itu mempelajarinya begitu gitu. Polanya begitu apakah dengan berkaitan dengan cuaca semisal musim anginnya ke arah mana semisal sehingga angin muson datang di tahun itu semisal gitu kan itu bisa berhubungan dengan semisal lembaga-lembaga tertentu semisal BMKG dan lain sebagainya itu perlu dipelajari sebetulnya. Kenapa tafsir itu muncul gitu. Nah, apalagi tugas kita, posisi peneliti harus membebaskan dari segala asumsi dulu kan ketika kita melihat nilai-nilai budaya itu ya Kang ya. Ya semacam saya kasih analogi begini. Budaya Ngalarung itu untuk melimpahkan hasil tangkapan di laut misalnya. Ini agak jauh meleset. Enggak meleset. Ini masih sama tentang budaya juga. Itu kan Ngalarung itu kepala kerbau dilarung ke laut. Itu nanti hasilnya melimpah. Tapi berdasarkan penelitian ilmiah kepala kerbau itu akan membusuk dan lama di situ dan itu mendatangkan ikan gitu. Ikan itu akan merasa, ini bau amisnya gitu. Bau amisnya terus lama di situ dan itu ya otomatis itu hasilnya melimpah penilaian di situ gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan hal yang sifatnya yang tadi Akang sebut ya. Bertentangan dengan agama gitu ya. Cuma mungkin secara praktiknya ya, yang mungkin harus diluruskan agar bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Sebetulnya secara ilmiahnya ketika kepala kerbau tadi ya, dilempar ke tengah laut gitu. Itu membusuk yang kemudian ikan muncul itu berdatangan gitu. Itu juga kan di dalam penempatan rumah adat semisal di yang harus jumlahnya segitu itu kalau nggak salah itu kampung suku Naga ya yang di Garut Kampung Naga itu tidak boleh menambah bangunan itu harus jumlahnya segitu itu kan ekosistemnya harus terjaga begitu
Ya, saya pernah main tuh ke Tasik ya, Ya, Kampung Tasik, Naga ya. itu, dan berbincang dengan orang-orang di sana gitu ya. Memang seperti itu ya, Harus itu. jumlahnya tidak boleh bertambah gitu kan. Karena mungkin secara ekosistem, kemudian juga Kebutuhan air gitu. ya, semua hal Semua ya hal. yang mencakup kehidupan mereka harus diatur, termasuk juga dengan jumlah rumah ya Kang. Iya, itu udah gitu. Nah, ini Kang, kalau kita berbicara tentang Sunda ya, kan kita selalu terbesit gitu ya tentang si Kabayan ya Kang ya. Iya. Nah, itu. ini ada kaitannya nggak nih Kang, Julang Ngapak ini sama Kabayan? Entah itu dalam film, entah itu dalam cerita, bahwa rumah si Kabayan juga sebetulnya berbentuk Julang Ngapak gitu. Ya, ya tentu ya, mungkin kehidupan si Kabayan juga lekat dengan kehidupan masyarakat Sunda. Tapi Julang Ngapak, rumah-rumah adat tradisional itu jauh sudah ada dari si Kabayan. Oke. Si Kabayan itu adanya setelah ini masyarakat Sunda pasca Islam, sudah mengenal Islam. Oke. Itu hidup di sekitar yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Lahirnya di dataran itu. Nah, ini juga menjadi penelitian apakah si Kabayan itu khas asli cerita masyarakat Sunda atau tidak gitu, karena si Kabayan itu oleh peneliti yang dilakukan oleh Maria Koster Wisman itu dalam disertasinya di sidang disertasinya di Kerajaan Belanda, Universitas Leiden, di Kerajaan Leiden Belanda itu menemukan si Kabayan itu sejajar dengan Abu Nawas dan Khwaja Nasruddin di Turki gitu. Secara pola penceritaan, pola cerita Banyolan gitu. Ya. Itu hampir sejajar, tetapi memang idiom-idiom yang ditemukan itu memang khas masyarakat Sunda sih sebetulnya. Dan secara penyelusuran lebih jauh memang kalau kita bisa mengklaim bahwa cerita si Kabayan itu polanya mengikuti pola masyarakat Sunda itu yang 3 buana itu gitu. 3 harmoni itu gitu. Masih nyambung ya dengan tadi filosofi rumah Julang Ngapak, dan ternyata Tribuana itu tidak hanya kita temukan filosofinya di dalam bangunan ya, tapi dalam kehidupan masyarakat. Kalau dalam kehidupan sosial itu ada Tritangtu di Buana, ada begitu. Tritangtu di Buana itu ada Resi, Raja, dan Rama. Resi itu para cendekiawan, agamawan, ilmuwan, itu resi. Mereka yang mengatur tentang makna hidup, filosofis gitu. Kemudian ada ratu, ratu itu raja, ratu itu yang memegang politik gitu. Kemudian ada Rama ini mereka ekonom lah gitu ya, ekonom, dia yang mengatur itu. Nah, dalam cerita si Kabayan itu kenapa disebut 3 juga gitu, 3 pola 3 juga. Ada hubungan. Si Kabayan itu selalu berhubungan dengan ayah mertuanya itu konflik terus. Nah, itu dia. Bertengkar terus. Kenapa tuh, Kang? Ya itu yang menjadikan identifikasi polanya. Tapi si Kabayan dengan ibu mertuanya itu mesra. Bahkan di dalam cerita-ceritanya ada yang sampai ya begitu mesranya gitu. Baik sekali dengan ibu mertua. Nah, dengan si Iteng hubungannya harmoni gitu. Kadang mesra, kadang bertengkar. Nah, inilah yang membuat si Kabayan itu menjadi 3 pola itu. Hampir sama dengan 3 pola ya. Sunan gitu ya. Tengah, kolong gitu. Dan kolong itu. Dan filosofi Tribuana itu dipakai dalam berbagai aspek ya, bukan hanya dalam ditemukan lah. Iya, ditemukan tidak hanya di dalam filosofi bangunan Julang Ngapak ya. Bangunan rumah Sunda ya, gitu. Kang, ya. Jadi dengan mertua laki-lakinya bertengkar, konflik terus, dengan mertua perempuannya harmoni, dengan Iteng kedua-duanya ada itu. Kedua-duanya ya. Ada, iya. Oke. Itu Sama halnya yang tadi ya. Ya. Yang atas spiritual, bawah material, tengah-tengah itu bisa ke atas ke bawah. Iya. Kehidupan lah. Ternyata sangat dalam sekali ya, Kang ya. Terkait kita ngobrol santai terkait rumah aja bisa nyambung ke sana kemari gitu. Iya, bisa memang. Memang ada banyak korelasi ya kalau di Sunda itu selalu, karena itu dipayungi oleh satu dasar itu. Tritangtu di Buana itu. Ya.
Itu kita bisa menemukan nggak sih Kang dalam masyarakat Sunda perkotaan kita sekarang? Ini ya, Ya filosofi itu masih kita pakai atau gimana tuh Kang? ini ya. Kalau secara kaitannya dengan spiritual keagamaan tentu ya masih kita Tentu, pakai tentu, gitu ya. Tapi dalam tradisi-tradisi yang lebih spesifik misalnya di masyarakat kebudayaan itu masih dipakai ya. Mungkin secara tidak sadar ada ya yang kita menemukan, atau mungkin lebih tepatnya nilai-nilai tradisi itu masih relevan nggak ya gitu ya mungkin dengan saat ini. Sebetulnya kalau kita mengadopsi nilai tradisi itu ya kita tidak cukup mengambil secara ornamental gitu ya. Terkait hanya lambang aja, simbol aja itu banyak gitu dimanapun gitu ya. Bahkan sekarang Pak Gubernur mungkin banyak memunculkan idiom-idiom tradisi, simbol-simbol simbol-simbol tradisi. Ada suka jadi lupa ya, kujang gitu. Kemudian dan ini. Nah, tetapi yang lebih penting adalah spiritnya itu, gitu. Bagaimana kita menciptakan harmoni berdasarkan itu, gitu ya. Kerukunan itu, gitu. Ya kita tidak bisa menafikan lah, ada sisi yang berkonflik gitu ya. Ada sisi kanan, sisi kiri, tapi kita menjadi tengah-tengah gitu. Kalau dalam pandangan Islam juga kita menjadi umat yang terbaik itu ada umatan wasyato itu. Ini menjadi sudut pandang agama umatan yang moderat di tengah, seimbang gitu. Ya, kita tidak berat sebelah gitu. Kita bisa memadukan dua sisi yang bertentangan itu yang menjadi harmoni. Nah, itulah yang paling penting sebetulnya. Ya, baik itu dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Mungkin dalam membuat bangunan kita harus juga melihat kearifan lokal, apakah bijak tidak kita membangun rumah dengan menutup sawah yang begitu banyak misalnya, atau menggali pegunungan, meratakan pegunungan, itu bijak nggak sih? Gitu. Nah, nilai itu barangkali yang diperlukan saat ini bagi saya itu. Nah, kalau saya lihat nih Kang ya, posisi atau bentuk atap Julang Ngapak itu yang tadi Kang Iwan ceritakan itu bentuk-bentuk pendopo, apakah itu juga terinspirasi dari Julang Ngapak juga? Nah itu ini sebetulnya yang masih ada sekarang yang mungkin tanpa kita ini bangunan apa kan? Ini Julang Ngapak, ini terinspirasi dari Julang Ngapak. Wah, ini kamera nih harus lihat nih apa tuh? Gedung kampus terkenal di Bandung ini, ITB ya. ITB itu. Nah, ini yang mengadopsi ya bangunan-bangunannya gitu. Oh, ternyata kampus ITB itu sebetulnya desain arsitekturnya Julang Ngapak ya. Oke. Nah, ini yang menarik, ini ini bangunan lama ya. Ini yang bangunan baru ini. Kalau teman-teman siapapun jalan ke Jalan Turangga ini, ada gedung PUPR. Ya. Nah, ini lebih dimodernisasi. Tapi secara visual kita bisa menemukan memang capit ciri ya, ada capit gunting. Sebetulnya di Julang Ngapak yang lama juga ini capit guntingnya nampak kelihatan. Capit gunting gitu. Memang ada bangunan khusus desain capit gunting, tapi Julang Ngapak juga punya capit gunting gitu. Nah, ini yang diadopsi di sini. Nah, ini kenapa Julang Ngapak? Karena ini lengkungan dari sini miring ke sini, datar lagi ke sini, nggak langsung turun gitu. Nah, miring ke sini. Nah, ini bangunannya, tiang-tiangnya juga hampir sama. Itu capitnya kelihatan jelas banget ya kan? Kelihatan jelas banget. Ini seperti yang bangunan lama tuh, kelihatan jelas banget. Capitnya. Ternyata bisa diadopsi dalam bangunan-bangunan modern sekarang ya, termasuk juga di gedung pemerintahan ya, yang ada di Kota Bandung, yang ada di Jawa Barat. Dan ini lebih artistik kan? Ya. Secara visual ya, lebih artistik, estetik. Nah, ya mungkin program Jawa Barat yang ingin mengembalikan pada nilai-nilai itu ya kita juga belajar bareng-bareng lah masyarakatnya. Ya melalui podcast ini mungkin Kang Yadi ini punya andil gitu untuk mensosialisasikan itu. Ya memang karena sekarang orang-orang sudah mulai tertarik lagi ya dengan identitas kebudayaan mereka, ingin kembali lagi dan mempelajari lagi, terutama ya kita juga sebagai masyarakat Sunda gitu kan. Pak Gubernur juga sangat aware sekali kan terkait dengan hal itu ya Kang ya. Terakhir Kang,
apa nih yang perlu kita perhatikan terkait dengan tadi yang Akang ceritain filosofi masyarakat, walaupun itu kita ambil sedikit dari konsep bangunan Sunda gitu Kang. Ternyata kan filosofi Sunda itu sangat-sangat luas sekali gitu Kang. Saya mengambil ini ya satu falsafah Sunda dalam kalimat ini. Sing saha anu nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina itu gini. Tangtu nyaho ka Gustina gitu. Saya menekankan bahwa semua masyarakat gitu. Ya kita tidak menafikan lah kita sebagai masyarakat global, tetapi kita juga perlu identitas diri gitu. Ya. Saya orang mana, saya sebagai apa gitu. Ya, itu akan mengantarkan kita pada kehidupan yang memang lebih baik secara mungkin kehidupan duniawi maupun kehidupan kelak gitu. Artinya gini, kalau secara identitas kita dimunculkan, tahu identitas kita gitu. Negara-negara yang punya identitasnya dipertahankan itu cenderung lebih kuat. Okay. Ya, semisal kita punya contoh negara Tiongkok itu besar, ya dijaga identitas mereka siapa itu dijaga. Yeah. Masyarakat Jepang dengan tulisannya yang tetap begitu, masyarakat Tiongkok atau masyarakat Persia misalnya gitu. Okay. Masyarakat suatu ketika dia punya identitas, itulah jati diri yang bisa memperkuat gitu, memperkuat dari gempuran apapun gitu, ya dari semisal penyerbuan apapun yang akan mendegradasi kita, yang menghilangkan identitas kita siapa kita. Dan apalagi kita Indonesia punya begitu banyak kebudayaan ya. Kebudayaan itu. Ciri khas dan identitas kita sangat banyak, tentu itu menjadi satu kekuatan apabila nilai-nilai kebudayaan termasuk nilai-nilai kebudayaan Sunda ini tetap kita jaga gitu ya Kang ya. Dan dititik beratkan pada nilai itu, nilai harmoni itu bagi saya itu. Betul. Oke Kang, terima kasih atas sharing-sharingnya dari hasil penelitiannya Kang Iwan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Kang. Amin. Santai ngobrol sambil ngopi di sini, karena penelitian juga kan perlu tidak hanya perlu dipublikasikan ya, tapi juga harus bisa dinikmati dalam nuansa yang lebih santai obrolan kayak gini Kang. Terima kasih Kang. Sama-sama, saya juga terima kasih udah dikasih tempat sharing di sini. Siap. Nah, buat teman-teman Sejati Institute, jangan lupa follow RHD Creative Network, YouTube, IG, dan juga TikTok. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.